Shalom saudara semua. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kesaksian saya yang pertama dahulu yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Jadi kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita menghindari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, ya, seperti mencuri, tidak jujur, kebohongan, iri hati, sakit hati, kebencian, dendam, dan semuanya itu Tuhan tidak kehendaki, ya, karena sakit hati itu tidak bisa mengampuni. Nah, ini memang sulit. Kalau orang sudah disakiti hati, mengampuni itu sulit, saudara. Tapi itu yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi kita harus bisa memaafkan orang lain. Juga kita harus pelayanan, ya, memberitakan Injil. Ini adalah amanat agung, saudara. Kesaksian saya yang dulu baru secara garis besar. Kelihatannya semua lancar, tidak ada kendala. Nah, saya katakan detailnya banyak sekali masalah, saudara. Kalau didetailkan, kita masih di dunia, masih ada roh-roh kegelapan. Jadi masalah itu pasti ada, godaan, cobaan. Nah, nanti kalau sudah di surga sudah tidak ada masalah, ya. Demikian juga dengan pelayanan saya waktu di kampus. Jadi bukan berarti semuanya lancar lewat jalan beraspal tanpa batu kerikil. Masalah tetap ada, ya. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah bersama Tuhan Yesus, itu yang lebih penting, ya. Misalnya yang pertama, ya, waktu kita pelayanan di kampus dalam hal keuangan, yang namanya mahasiswa, tentu keuangan itu pas-pasan, saudara. Nah, kita butuh biaya untuk pelayanan, ya, untuk kebaktian sekali sebulan di kampus dengan mengumpulkan semua orang-orang fakultas, ya, untuk pembicara, untuk PA, untuk persekutuan doa, semuanya itu butuh biaya. Dan kolektor juga tidak terlalu banyak karena kita kan semua mahasiswa. Ada juga sumbangan dari kampus, universitas, tapi juga untuk acara-acara besar seperti retret, camp kepemimpinan, seminar, ceramah, itu juga kita harus mengusahakan sendiri, misalnya menjual makanan, ya, di gereja dan di mana kita bisa berusaha gitu. Tapi Tuhan berkati semuanya itu sehingga semuanya lancar. Nah, di sini saya akan bersaksi tentang masalah keuangan. Karena di mahasiswa saya belum bekerja. Nah, tiap Sabtu itu saya membantu menggaji karyawan opa saya. Dia biasanya saat itu memberi saya uang sekedarnya, ya, sebagai uang lelah, ya, tidak terlalu banyak. Tapi dia percaya saya, ya, dia memberikan uang tanpa dihitung, juga kembali pun tanpa dihitung. Nah, dari uang itu saya sisihkan sebagian untuk pelayanan, terutama untuk mengcopy bahan PA, bahan KTP, beli buku rohani, beli buku PA, ya, dan lain-lain, termasuk juga untuk makanan kalau ada persekutuan doa. Sebagian lagi saya tabung. Nah, beberapa kali opa saya itu lupa kasih uang, saudara. Nah, di situ kadang-kadang ada pikiran, kalau saya ambil saja, opa saya itu enggak tahu. Kan untuk pelayanan. Ada pikiran seperti itu, ya. Saya kira itu pikiran bukan dari Tuhan, saya kira. Karena mencuri itu. Nah, jadi saya tidak mau. Ya sudah, saya menggunakan tabungan saya. Dan saya tidak minta jatah saya pada opa saya. Saudara, dengan Tuhan itu kita jangan pelit gitu, ya. Berilah untuk pelayanan dan penginjilan, tapi dengan hati yang tulus, ya. Jadi jangan kita mengikuti ajaran-ajaran yang salah, ya. Seperti begini, Anda memberi nanti akan digandakan Tuhan 7 kali lipat. Itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak ada di Alkitab itu. Karena apa? Karena kalau sudah berprinsip seperti itu, berarti hatimu, motivasi hatimu adalah uang. Saya beri, saya dapat uang. Kayak Tuhan itu bisa disuap aja. Tuhan tidak bisa disuap, saudara. Dia melihat hati yang tulus,
motivasi yang tulus itu yang Tuhan lihat. Ya, jadi jangan mengharapkan berkat dengan saya memberi uang. Saya katakan ya, ini ajaran yang salah. Di Alkitab nggak ada seperti itu. Ya. Jadi kalau motivasi hati kita adalah materi, bukan untuk mengasihi Tuhan atau berkorban untuk Tuhan, itu saya katakan itu salah. Perlu bertobat saudara, supaya Tuhan memperbaiki hati yang seperti itu. Ya. Kalau hati kita seperti itu, saudara akan kecewa kalau tidak dapat berkat. Jadi mendingan kita jalan aja menurut firman Tuhan, dan sepanjang jalan Tuhan menyertai kita, itu yang penting. Begitu saudara ya. Tuhan tidak bisa disuap. Lain dengan manusia. Manusia kalau sudah ada jabatan, ya gampang disuap, gampang berbuat korupsi, karena korupsi itu termasuk mencuri saudara. Ya. Jadi kita hindarkan seperti itu. Ya. Nah itu yang penting saudara. Jadi yang penting adalah bagaimana kita diberkati adalah kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya kita tiap hari harus banyak bersekutu dengan Tuhan supaya kita ini peka dengan suara Roh Kudus. Ya. Nah yang kedua saudara, yang saya hadapi sewaktu saya pelayanan di kampus adalah dalam hal berpikir kritis. Dulu saya paling anti perdebatan saudara. Bagi saya iman itu ya berserah saja dan percaya pada Tuhan. Semua Tuhan atur, jadi tak perlu berdebat atas segala sesuatu. Tapi justru berpikir kritis dengan debat-debat yang sering dimunculkan saat di camp-camp kepemimpinan di kampus saya, itu malah disukai mahasiswa. Tapi saya justru berpikir bahwa debat-debat seperti itu hanya membuat suatu pertengkaran. Makanya saya banyak bergumul masalah ini saudara. Bagi saya tidak ada damai sejahtera dalam acara-acara ini, dan ini amat mengganggu saya. Saya sering berdoa pada Tuhan, apakah ini pekerjaan iblis, tapi Tuhan serasanya tidak menjawab. Konsep berpikir kritis ini memuncak sampai pada diskusi panel, saudara. Suatu acara diskusi panel dengan topik vertikalisme versus horizontalisme. Jadi dipertentangkan antara orang yang aliran vertikal sama yang aliran horizontal. Dengan pembicara yang berbeda konsep. Vertikal itu mendukung kerohanian saja. Sedangkan horizontalisme itu mendukung kegiatan-kegiatan yang menekankan pentingnya berkiprah di dunia seperti politik, ekonomi, budaya, teknologi, sosial, dan seterusnya. Nah, pertentangan ini terus terjadi saudara. Saya dianggap sebagai golongan vertikal karena saya hanya mementingkan penyembahan, firman Tuhan, pendalaman Alkitab, doa. Begitu ya. Nah ini terjadi cukup lama, gak bertahun-tahun, di mana Tuhan membentuk saya di kampus ya yang sering menekankan pada berpikir kritis ini. Memang mahasiswa itu kan orang intelektual, orang-orang intelektual. Jadi memang pikiran memang harus diasah di situ supaya kritis dengan lingkungan yang ada, masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah bangsa ini ya, itu memang itu ciri orang akademis saudara. Nah bagi saya ini memang tidak mengenakan ya, tapi pada akhirnya ternyata jalan yang tidak enak ini menuntun saya pada akses pendidikan ke S2 saya ya, dimana segala sesuatu memang harus dikritisi, ada positif ada negatif. Jadi jangan memang positif semua, tidak ada negatifnya, pasti ada. Jangan negatif semua, tidak ada positifnya. Kira-kira itu pola belajar di luar negeri saudara. Jadi tidak boleh bias ya, bias, timpang begitu. Sehingga kesimpulannya nanti juga timpang. Jadi kita harus melihat realita itu secara objektif, tidak subjektif.
Nah, itu kira-kira seperti itu dalam pendidikan S2, saudara. Jadi kalau kita menemui masalah, kita harus mencari solusinya secara positif, apa efek positifnya, apa efek negatifnya, sampai pada akibat-akibat terburuk atau dampak terburuk kalau suatu keputusan diambil. Nah, di situ saya mulai belajar membentuk konsep berpikir untuk bisa berargumen sebagai modal saya dalam berapologetika, saudara. Justru dari pendidikan-pendidikan yang seperti ini yang mulai Tuhan bentuk sejak saya mahasiswa S1 sampai S2, ya. Sungguh bagi saya tak terselami jalannya. Jalan salib memang harus kadang kita alami, saudara, untuk tujuan yang lebih tinggi. Dalam hidup itu bisa enak tidak enak, nyaman tidak nyaman, suka tidak suka. Bisa juga yang tidak nyaman ini ternyata semua adalah rencana Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang penting kita ini setia dalam pergumulan apapun yang Tuhan izinkan. Dan sekali lagi di dunia ini tidak lepas dari pergumulan, saudara. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna nanti kalau Tuhan Yesus datang dan mengubah tubuh kita, itu baru sempurna. Dimana tidak ada iblis lagi, hanya bersama Yesus, itu yang sempurna. Tapi kalau selama di dunia, saudara tidak perlu mengharapkan terlalu banyak tentang apa yang saudara ingin gapai tentang kebahagiaan, karena tidak akan ada, saudara. Bukannya saya pesimis ya, tapi kita alami aja dalam hidup ini. Apakah pernah kita tidak ada masalah sama sekali? Rasanya tidak mungkin. Tapi kalau ada masalah, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya, itu yang akan melepaskan kita dari segala masalah, ketakutan, kekhawatiran kita. Ikut Tuhan Yesus itu ada jalan salib. Ya, jadi jangan kita membaca Alkitab yang jalan salib itu Anda buang. Kemudian yang diingat hanya berkat saja. Ya. Sebab ikut Tuhan itu Yesus sudah mengatakan kalau ingin menjadi muridnya harus memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, jadi jangan kita percaya pada ya mungkin hamba-hamba Tuhan yang hanya menjanjikan kesuksesan, ya, kemudian kebahagiaan, kemudian menjanjikan itu hamba-hamba Tuhan yang mungkin hanya untuk mencari kolektor. Maaf ya, saya harus bilang ini karena pernah dulu juga saya melihat hal-hal seperti ini. Dan setelah saya matang di dalam mengikut saya bersama Tuhan, saya jadi mengerti apa artinya memikul salib, yaitu menghadapi masalah-masalah bersama Tuhan Yesus Kristus, menyangkal diri, ya, itu hal yang berat, tapi itulah sebetulnya inti daripada kekristenan. Dan nanti itu berkat akan mengalir dengan sendirinya, ya, seperti janji Tuhan itu. Kita berusaha hidup dalam kebenaran, bukan berarti kita tidak pernah jatuh, ya pernah, saudara, tapi segera bangkit dan minta ampun dan berjalan bersama Tuhan lagi. Tuhan juga tahu kelemahan kita. Dia tahu bahwa kita ini lemah gitu loh. Hidup dalam daging ini lemah. Tuhan itu tahu, saudara. Ya, jadi yang penting dalam hal pengiringan kita dengan Tuhan, apapun dia harus disertakan. Ya, nanti Tuhan akan membukakan jalan. Yang penting dalam hati kita adalah menomorsatukan Dia. Demikian kesaksian saya. Sampai berjumpa pada kesaksian berikutnya.